Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotaan dari saya sendiri, Lailatul Ramadhania Arsih Pangga, NIM S 2019-281, dan yang kedua ada rekan saya yaitu Yamiatul Rashidah, NIM S 2019-2032, yang ketiga Ahmad Ali Albasar, NIM S 2019-2094, dan yang terakhir yaitu Korina Alisa, NIM S 2018-2044. Kami di sini akan menjelaskan tentang pengertian dan sejarah hukum perlindungan konsumen. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Roshidah yang akan menjelaskan apa itu pengertian konsumen. Terima kasih. Saya Yamiatul Rasida, NIM S 2019-2032. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian konsumen, yang mana secara istilah konsumen diambil dari kata customer, yaitu bahwa setiap orang yang menggunakan barang atau sebagai lawan dari produsen. Karena dalam Kamus Bahasa Inggris Indonesia berbeda definisi tentang konsumen, bahwa kata customer dapat diartikan sebagai pemakai. Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, bahwasanya konsumen dapat diartikan sebagai lawan dari produsen atau suatu pemakaian barang-barang dari hasil industri. Contohnya, sebagaimana bahan-bahan makanan seperti sembako dan lain-lain. Jadi, setiap orang atau per individu harus dilindungi selama tidak memiliki suatu kapasitas dan bertindak sebagai produsen, pelaku usaha, atau pembisnis. Perilaku konsumen merupakan proses yang berkaitan dengan adanya suatu proses pembelian, dan pada saat itu juga konsumen harus melakukan aktivitasnya dengan cara seperti melakukan pencarian, penelitian, dan pengevaluasian terhadap suatu barang atau jasa. Perilaku konsumen merupakan sesuatu yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan dalam melakukan pembelian dan dalam perilaku konsumen, yaitu sebuah kegiatan yang berkaitan erat dengan proses pembelian suatu barang maupun jasa. Jadi, dari pengertian yang telah dijelaskan di atas tentang konsumen, ada juga beberapa pendapat dari para ahli mengenai apa itu pengertian konsumen. Yang pertama yaitu menurut Innocentius Samsul, bahwasanya konsumen adalah suatu pengguna atau pemakai dari akhir suatu produk tersebut, baik sebagai pembeli maupun yang diperoleh dari cara lain dengan contoh pemberian hadiah maupun undangan. Sedangkan yang kedua yaitu menurut Maryam Darus Badrul Zaman, bahwasanya mendefinisikan tentang konsumen yaitu diambil dari pengertian yang digunakan oleh kepustakaan Belanda, bahwa semua individu yang menggunakan barang dan jasa secara konkret dan real. Jadi, dari beberapa pendapat mengenai definisi konsumen yang berbeda, bahwa para ahli hukum telah sepakat untuk mendefinisikan bahwa konsumen adalah pemakai terakhir dari benda atau jasa yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Lailatul Ramadhania Arsih Pangga, NIM S 2019-281, akan melanjutkan pembahasan yang telah dijelaskan oleh Mbak Roshidah tentang pengertian konsumen. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang istilah konsumen. Jadi, istilah konsumen sering diartikan sebagai dua jenis konsumen, yaitu antara lain konsumen individu dan juga konsumen organisasi. Dalam konsumen individu, yaitu membeli barang dan jasa untuk digunakannya sendiri atau perorangan, misalnya memberi pakaian, sepatu, dan sembako, dan lain-lain. Konsumen individu ini membeli barang dan jasa yang akan digunakannya oleh anggota keluarga yang lain. Dan konsumen individu mungkin juga membeli barang dan jasa untuk hadiah teman, saudara, dan orang lain. Dalam konteks barang dan jasa yang telah dibeli
itu kemudian digunakan langsung oleh individu atau perorangan dan sering disebut sebagai pemakai akhir atau konsumen akhir. Untuk jenis yang kedua yaitu tentang konsumen organisasi. Dalam konsumen organisasi ini yaitu meliputi dari organisasi bisnis, yayasan, lembaga sosial, kantor pemerintah, dan juga lembaga-lembaga lainnya yang bersangkutan dengan konsumen organisasi, seperti sekolah, perguruan tinggi, dan rumah sakit. Semua jenis organisasi ini harus membeli produk, peralatan, dan jasa-jasa lainnya untuk menjalankan seluruh kegiatan organisasinya, seperti kegiatan di sekolah, ada ekstrakurikuler seperti basket, sepak bola, futsal, ataupun yang lain. Itu menggunakan konsumen organisasi. Dan antara konsumen individu dan juga konsumen organisasi ini sama-sama mempunyai suatu kepentingan, yaitu karena mereka telah memberikan sumbangan yang sangat penting bagi perkembangan dan pertumbuhan perekonomian. Karena tanpa konsumen individu, produk dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan tidak akan mungkin bisa laku terjual, karena konsumen individual lah yang langsung mempengaruhi atas kemajuan dan kemunduran perusahaan itu sendiri. Dan produk sebaik apapun tidak akan ada artinya bagi perusahaan jika ia tidak dibeli oleh konsumen individu itu sendiri. Karena pentingnya konsumen individu ini adalah sebagai tulang punggung atas perekonomian nasional. Sebagian besar pabrik dan perusahaan serta sektor pertanian yang menghasilkan produk dan jasa untuk digunakan oleh konsumen akhir. Sekian penjelasan dari saya tentang istilah konsumen. Dan berikutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya, yaitu Mbak Korina, yang akan menjelaskan tentang perkembangan atau perlindungan tentang pengertian perlindungan konsumen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Korina Alicia Kotrunada, NIM S 2018-2044. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perlindungan konsumen. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, bahwa perlindungan konsumen adalah setiap orang yang memakai barang atau jasa yang telah disediakan di dalam masyarakat, baik untuk kepentingan perorangan, bersama maupun makhluk hidup lainnya. Perlindungan konsumen dapat dibedakan menjadi dua aspek. Yang pertama, perlindungan terhadap suatu kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati dari awal. Yang kedua, perlindungan terhadap pemberlakuannya syarat-syarat yang tidak adil terhadap konsumen. Jadi, di dalam suatu perlindungan konsumen, yang ingin dicapai adalah terciptanya rasa nyaman terhadap konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Semua norma perlindungan konsumen di dalam suatu undang-undang perlindungan konsumen memiliki saksi pidana. Bahwasanya segala upaya yang dimaksudkan dalam perlindungan konsumen tidak hanya terhadap tindakan preventif saja, akan tetapi juga terhadap tindakan represif dalam semua bidang perlindungan yang diberikan terhadap konsumen. Perlindungan konsumen yaitu merupakan suatu konsekuensi dari adanya kemajuan teknologi maupun industri. Dari kemajuan inilah yang memperkuat adanya perbedaan antara pola hidup masyarakat tradisional dengan pola hidup masyarakat modern. Karena yang kita kenal selama ini bahwa pola hidup masyarakat tradisional relatif masih sederhana dalam produksi barang-barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Sedangkan dalam pola hidup masyarakat modern menciptakan secara massal sehingga dalam produksi barang-barang kebutuhan konsumen dan produsen menjadi rumit. Perlindungan konsumen memiliki hubungan erat terhadap globalisasi ekonomi, karena globalisasi ekonomi inilah yang telah membawa suatu konsekuensi bahwa barang ataupun jasa yang datang dari negara lain bisa masuk ke Indonesia.
Perlindungan konsumen tidak hanya dari barang-barang yang berkualitas rendah, akan tetapi juga terhadap barang-barang yang bisa membahayakan bagi konsumen. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ali Albasar, NIM S2019-2094, akan menjelaskan sejarah hukum perlindungan konsumen. Dalam sejarah hukum perlindungan konsumen, terdapat suatu keberadaan yang tidak dapat dilepaskan dengan sejarah gerakan perlindungan konsumen di dunia. Karena adanya suatu kemunculannya gerakan perlindungan konsumen yang dilatar belakangi dari beberapa hal terkait dengan kedudukan konsumen dan pelaku usaha itu sendiri. Industrialisasi dan juga pada globalisasi yang terjadi di Amerika Serikat dan Eropa. Terdapat dua sejarah mengenai perlindungan konsumen, yaitu yang pertama sejarah perlindungan konsumen di dunia dan sejarah perlindungan konsumen di Indonesia. Untuk sejarah perlindungan konsumen di dunia ini sendiri terdapat beberapa gerakan perlindungan konsumen yang terjadi di Amerika Serikat serta negara-negara di Eropa seperti di Inggris, Belanda, Belgia, dan lain-lain. Secara umum, sejarah gerakan perlindungan konsumen dapat dibagi dalam 4 tahapan, yaitu tahapan yang pertama. Pada tahapan pertama ini merupakan suatu awal munculnya atas kesadaran masyarakat dalam melakukan gerakan perlindungan konsumen. Pemicunya diakibatkan oleh novel karya Upton Sinclair berjudul The Jungle yang menggambarkan cara kerja pabrik pengolahan daging di Amerika Serikat yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan. Kemudian pada tahapan yang kedua dipicu juga dengan buku-buku yang berjudul tentang Your Money Worth karya Chase dan Sling, dan karya inilah yang mampu untuk mengunggah suatu konsumen atas hak-hak mereka terhadap jual beli produk maupun barang. Tahapan yang ketiga, muncullah suatu keinginan untuk mempersatukan gerakan-gerakan perlindungan dalam lingkup internasional dengan diprakarsai oleh wakil-wakil gerakan konsumen di Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Australia, dan juga Belgia. Dan tepat pada tanggal 1 April 1960 berdirilah International Organization of Consumer Union atau disingkat IOCU yang berpusat di Den Haag, Belanda, dan dalam perkembangannya pada tahun 1993 berubah menjadi Consumer International atau CI yang berpusat di London, Inggris. Kemudian pada tahapan yang keempat, sebagaimana pada masa pemantapan gerakan perlindungan konsumen baik di tingkat regional maupun internasional, dan hingga sampai saat ini masih dibentuknya 5 kantor regional, antara lain yaitu di Amerika Latin dan Karibia berpusat di Chile, Asia Pasifik berpusat di Malaysia, Afrika berpusat di Zimbabwe, Eropa Timur dan Tengah, serta negara-negara maju yang berpusat di London, Inggris. Baik, yang kedua, sejarah perlindungan konsumen di Indonesia. Gerakan perlindungan konsumen di Indonesia ini mulai terdengar dan populer pada tahun ke-1970-an dengan berdirinya suatu lembaga swadaya masyarakat, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, yang bertepatan pada bulan Mei tahun 1973. Setelah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, bahwa sejarah juga mencatat berdirinya lembaga adanya suatu pembinaan dan perlindungan konsumen atau LP2K di Semarang yang berdiri sejak bulan Februari tahun 1988. Dari kedua lembaga tersebutlah yang merupakan anggota dari
CI atau Consumer International. Selain kedua lembaga tersebut, saat ini juga telah banyak berdiri suatu lembaga-lembaga tentang perlindungan konsumen di Indonesia. Antara lain yaitu Yayasan Lembaga Bina Konsumen Indonesia atau YLBKI di Bandung, Lembaga Konsumen Yogyakarta atau LKY, dan juga Lembaga Konsumen yang berletak di Surabaya. Berdirinya suatu lembaga konsumen mempunyai peranan yang sangat penting terhadap pergerakan perlindungan konsumen di Indonesia. Secara aktif telah memberikan suatu kontribusi terhadap perlindungan konsumen di Indonesia. Keberadaan lembaga-lembaga konsumen inilah yang memiliki suatu peran penting baik dari segi advokasi maupun dari segi peningkatan kesadaran masyarakat mengenai perlindungan konsumen. Perkembangan ke arah perlindungan konsumen di Indonesia selain yang memiliki suatu peran penting baik dari segi advokasi maupun dari segi peningkatan kesadaran masyarakat mengenai perlindungan konsumen. Perkembangan ke arah perlindungan konsumen di Indonesia selain munculnya lembaga-lembaga konsumen di Indonesia juga ditandai dengan banyaknya suatu penyelenggaraan studi baik yang bersifat akademik maupun untuk tujuan mempersiapkan dasar-dasar penerbitan suatu perundang-undangan tentang perlindungan konsumen. Demikianlah sejarah singkat mengenai hukum perlindungan konsumen yang berada di dunia maupun yang berada di Indonesia. Sekian, terima kasih.